Hai, pernah nggak sih kamu dengerin penyanyi favoritmu, terus mikir, wow, kok suaranya bisa sebagus itu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia di baliknya. Ini bukan soal bakat semata, tapi soal teknik dasar. Siap? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pengalaman yang kayaknya semua orang pernah alamin. Kamu lagi seru-seruan nyanyi bareng teman-teman, tapi kok kedengarannya agak kacau ya. Beda banget kalau kita dengerin paduan suara yang suaranya nyatu dan harmonis. Apa sih bedanya? Jawabannya ternyata simpel banget. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Semuanya itu berawal dari satu hal yang paling fundamental. Napas. Anggap aja napas itu bensin untuk suara kita. Kalau bensinnya bagus dan ngisinya benar, mesin suaranya pasti bakal lari kencang. Nah, di dunia nyanyi, teknik napas yang paling juara itu namanya pernapasan diafragma. Coba deh sekarang juga. Taruh tangan kamu di perut, terus tarik napas yang dalam. Rasain deh, perut kamu yang maju, bukan dada kamu yang naik. Kenapa ini penting banget? Karena dengan cara ini kita punya tangki udara yang jauh lebih besar. Hasilnya, suara jadi lebih stabil, bertenaga, dan gak gampang ngos-ngosan. Oke, fondasi pernapasan udah kuat nih. Sekarang saatnya kita bangun 3 pilar yang bikin suara kita jadi kokoh. Ini dia 3 teknik wajib yang jadi rahasia para penyanyi hebat. Mari kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama, artikulasi. Gampangnya gini, artikulasi itu soal seberapa jelas kamu ngucapin tiap kata. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Soalnya, sebagus apapun suaranya, kalau liriknya nggak kedengeran, pesannya yang nggak bakal nyampe ke pendengar, kan? Jadi ini kunci supaya cerita di dalam lagu bisa tersampaikan. Lanjut ke pilar kedua, yaitu phrasing. Coba bayangin tulisan tanpa koma dan titik. Bacanya pasti bingung, kan? Nah, phrasing itu adalah koma dan titiknya dalam bernyanyi. Ini adalah seni kapan kita harus ambil napas dan memenggal kalimat lagu. Kalau salah penggal, misalnya napas di tengah-tengah kata, wah bisa aneh banget kedengerannya. Phrasing yang pas bikin lagu jadi ngalir dan enak didengar. Dan pilar ketiga, ini dia yang krusial banget. Intonasi, atau yang sering kita sebut pitch control. Ini soal ketepatan kita mencapai nada-nada biar nggak fals. Intonasi yang presisi adalah segalanya. Tanpa intonasi yang benar, teknik sebagus apapun bakal sia-sia, karena melodinya bakal terdengar sumbang. Oke, sekarang kita udah punya 3 pilar itu. Terus gimana cara pakainya pas nyanyi rame-rame? Kita mulai dari level paling dasar dulu ya, yaitu bernyanyi secara unisono. Jadi, unisono itu apa sih? Simpelnya, unisono itu artinya semua orang nyanyiin melodi yang sama persis, di nada yang sama persis. Disinilah kekompakan jadi dewa. Bayangin kalau artikulasi, frasering, dan terutama intonasi setiap orang beda-beda. Wah, yang harusnya merdu malah jadi terdengar berantakan. Dan sadar nggak sadar, kita tuh udah akrab banget sama unisono. Banyak lagu-lagu daerah kita, kayak Angin Mamiri, Bungong Jumpa, sampai Cublak-Cublak Suweng, itu dasarnya dinyanyikan secara unisono. Ini bukti kalau teknik ini tuh bener-bener jadi fondasi dalam tradisi musik kita. Tapi, dunia musik vokal itu jauh lebih luas dari sekedar satu suara. Begitu kita udah jago kompak dalam unisono, kita siap buat naik level. Dari fondasi yang kuat ini, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kompleks dan indah, yaitu harmoni. Coba deh lihat perbandingannya. Di unisono, fokus utamanya itu kekompakan dalam satu melodi. Sementara di vokal group, ceritanya beda. Suaranya dipecah jadi beberapa bagian, bisa 3, 4, atau lebih. Di sini ada ruang buat aransemen yang lebih bebas, bahkan improvisasi. Inilah yang bikin musik akapela misalnya terdengar kaya dan penuh warna. Terus gimana caranya satu lagu bisa diaransemen jadi sekeren itu? Prosesnya itu kayak nyusun puzzle musik. Pertama, kita tentuin dulu melodi utamanya. Terus kita bangun kerangkanya pakai akor. Nah, dari sini baru deh keajaiban dimulai. Suara dipecah-pecah, masing-masing dapat bagian nada sendiri, biar makin asik, tambahin improvisasi, dan terakhir, ciptakan penutup lagu yang bikin orang tepuk tangan. Keren kan? Dan yang perlu diingat, semua teknik dasar tadi, napas, artikulasi, intonasi, itu berlaku di semua genre. Di musik pop, artikulasi yang jelas itu wajib, biar liriknya nyampe. Di rock, butuh pernapasan diafragma yang super kuat buat teriak. Di jazz, intonasi dan phrasing yang fleksibel jadi kunci improvisasi. Dan di dangdut, cengkok yang khas itu adalah permainan intonasi tingkat dewa. Semuanya balik lagi ke dasar yang sama. Yang lebih menarik lagi, konsep pembagian peran ini ternyata nggak cuma ada di vokal. Coba deh perhatiin ansambel musik. Ada instrumen ritmis kayak gendang yang jadi penjaga tempo. Ada instrumen melodis kayak suling yang jadi vokalisnya.
Dan ada instrumen harmonis kayak sasando yang ngasih warna dengan akor-akornya. Mirip banget kan sama pembagian suara di vokal group? Ini bukti kalau harmoni itu bahasa universalnya musik. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, mau kamu nyanyi sendirian di kamar mandi atau tampil bareng vokal grup di panggung besar, kuncinya tetap sama. Perjalanan menciptakan musik yang indah itu selalu dimulai dari fondasi yang kuat, dari satu tarikan napas yang dibangun di atas pilar artikulasi, phrasing, dan intonasi. Nah, sekarang rahasianya udah kebongkar semua. Giliran kamu nih. Coba deh, pikirin satu lagu favoritmu. Setelah ini, coba nyanyikan lagu itu lagi tapi kali ini dengan lebih sadar. Perhatiin napas perutmu, perjelas ucapanmu, dan coba dengarkan nadamu. Siapa tahu, suara merdu yang selama ini kamu dambakan ternyata cuma butuh sedikit sentuhan teknik untuk keluar. Selamat mencoba.